Anda kembali di Breaking News pemirsa, selanjutnya kita akan bergabung bersama rekan kami Mujib Prayitno di Desa Ciberem, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang Mujib. Siang saja. Ya Mujib, bagaimana proses pencarian dan juga evakuasi korban di Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang hingga siang hari ini? Ya, bisa saya informasikan bahwa tadi sekitar pukul 12.00 satu orang jenazah berhasil ditemukan berjenis kelamin wanita, dan saat ini sedang dilakukan evakuasi sebuah mobil derek yang ikut terbawa longsor ketika kejadian. Dapat saya informasikan juga bahwa saat ini sudah ada penambahan regu dari Search and Rescue dari Basarnas dan sudah mulai diturunkan di lokasi yang berada di sebelah barat lokasi longsoran. Proses evakuasi ini agak sulit karena kedalaman longsoran hampir mencapai lebih dari 30 meter sehingga harus membutuhkan tali baja yang cukup panjang untuk menarik mobil towing yang ada di bawah. Jadi mobil towing ini kemarin pada saat kejadian mengangkut sebuah minibus hitam yang tadi siang sudah berhasil dievakuasi dan sekarang masih menyisakan bangkai mobil towing di dasar longsoran. Begitu Sasha. Baik Mujib, tadi Anda mengatakan ada tambahan satu jenazah terbaru yang ditemukan berjenis kelamin wanita dan masih dalam proses evakuasi. Di mana tepatnya jenazah ini ditemukan, Mujib, pukul berapa? Saya konfirmasi bahwa jenazah sudah ditemukan dan sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit Sayang, dan saat ini masih dalam proses identifikasi karena belum diketahui identitas dari jenazah. Dan itu jenazah yang dievakuasi berasal dari titik longsoran di sebelah barat yang tadi pagi memang sudah diturunkan dua ekor anjing pelacak dan berhasil diendus dan dievakuasi oleh tim gabungan dari Basarnas, kepolisian dan juga dari TNI. Baik. Tasha. Baik, ini kami melihat Anda dan juga para petugas SAR berada di tepian tebing begitu ya untuk melakukan proses pencarian dan juga evakuasi korban. Apa saja hambatan yang ditemukan siang hari ini dalam proses pencarian dan juga evakuasi korban, Mujib? Ya. Proses evakuasi mengalami hambatan karena memang kondisi medannya yang sangat riskan untuk terjadi longsoran dan juga perlu ada beberapa langkah untuk memadatkan tanah dalam rangka penderekan. Jadi bisa saya informasikan di bawah itu adalah sebuah mobil towing dan ada satu sling baja yang sudah disiapkan untuk kemudian nanti diangkat dan ditarik dengan menggunakan derek yang ada di sebelah di tengah. Derek ini sudah disiapkan dan sudah dilakukan pemadatan di bibir tebing. Pemadatan dilakukan dengan menumpukan kayu-kayu di sebagai penampang, begitu di tebing, di bibir tebing, gitu. Baik. Upaya ini penarikannya dilakukan karena dikhawatirkan di bawah mobil towing yang ada di bawah itu dikhawatirkan ikut terbawa juga mobil lainnya yang saat itu melintas di lokasi ini. Sasha. Ya, ini jadi kondisi tanah masih sangat labil dan tengah dilakukan proses pemadatan tanah begitu ya agar proses evakuasi berjalan lebih aman. Kemudian bagaimana dengan peralatan evakuasi, apakah sudah memadai atau masih ada peralatan khusus yang sangat dibutuhkan oleh petugas SAR di sana? Ya, nampaknya tidak perlu peralatan khusus karena memang sudah cukup banyak peralatan yang sudah disiapkan, juga personil sudah cukup banyak. Hanya saja medannya di sini yang bertanah gembur dan memang sangat licin. Upaya pemaksimalan dilakukan karena saat ini kondisi di lapangan sudah mulai gelap dan mendung dan sepertinya diupayakan ada pemaksimalan untuk melakukan pencarian sebelum hujan turun. Dan ini ada kemudian ini ada tambahan personil untuk melakukan pencarian di lokasi ini. Disinyalir di lokasi ini masih banyak korban-korban yang ada di bawah timbunan.
ini grup besar dari yang tadi di pemukiman yang ada di Cugenang bawah sudah ditambahkan di sini dan akan difokuskan untuk memperluas pencarian yang ada di longsoran di bawah. Baik, selain Desa Ciberem di Kecamatan Cugenang ini, apakah masih ada daerah yang belum terjangkau oleh petugas dan masih terisolasi? Ya, kemarin saya sudah mendapat informasi ada beberapa lokasi seperti di Parung Kondang, kemudian di Pacet, memang tidak bisa ditembus oleh kendaraan. Jadi, namun seperti saya amati bahwa saat ini upaya untuk mendistribusikan bantuan dan juga untuk kendaraan terus dilakukan karena memang dampak dari bencana gempa yang terjadi di Cianjur itu memang sangat luas. Begitu, Tasya. Baik, lalu bagaimana dengan proses distribusi bantuan yang tengah berlangsung saat ini? Apakah juga terhambat dengan kondisi medan yang labil dan terjal, Mujib? Ya, sebagian besar memang terhambat oleh memang agak medan yang berat, cuma hanya saja distribusi dilakukan oleh mobil-mobil ambulan. Jadi bisa saya informasikan bahwa memang setiap menit di lokasi ini, terutama ini merupakan jalur utama arah Bogor, berseliweran ambulan yang sebagian besar memang mengangkut distribusi bantuan dan juga pergeseran para tenaga kesehatan untuk langsung menjangkau ke area-area memang saat ini masih dilakukan pendataan. Informasi paling akhir adalah ada sekitar 19 posko, cuman posko yang resmi tersebut memang didirikan oleh tim SAR gabungan dan ada beberapa posko mandiri yang dibikin oleh warga sekitar. Karena ada beberapa memang yang tidak bisa terlalu jauh untuk mengakses ke posko yang resmi. Baik, bantuan apa yang hingga saat ini belum tersalurkan kepada korban gempa yang masih sangat dibutuhkan oleh korban gempa di sana? Ya, kemarin saya sempat bermain ke Parung Kondang dan yang saat ini dibutuhkan terutama adalah untuk bantuan perempuan dan anak-anak. Karena praktis akibat kerusakan rumah yang terjadi, barang-barang berharga termasuk pakaian juga tidak bisa berhasil diselamatkan di lokasi tersebut. Maka dari ibu-ibu dan juga anak-anak diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan termasuk terutama pakaian dan juga pakaian dalam. Baik. Mujib, apakah seluruh warga sudah dipastikan berada di tempat yang lebih aman seluruhnya? Atau ada beberapa warga yang mungkin berusaha kembali untuk melihat kembali rumah mereka? Ya, saya perhatikan memang warga lebih memilih untuk berada di dekat dengan pemukiman mereka karena khawatir atas harta benda yang tersisa yang tinggal dari ketika pasca kejadian. Jadi mereka mendirikan semacam posko di lingkungan sekitarnya dan berkumpul dengan tetangga-tetangganya untuk mengungsi di lokasi yang aman, namun tidak jauh dari lokasi tempat tinggal mereka. Apakah itu posko yang memang disediakan oleh petugas di sana dan terbilang aman, Mujib, mengingat masih ada prediksi gempa susulan yang dikhawatirkan membahayakan mereka jika berada di sekitar rumah mereka yang besar masih labil? Didirikan di lahan-lahan terbuka dan juga di halaman-halaman warga yang memang posisinya relatif lebih aman dibandingkan dengan di dekat pemukiman. Jadi saya amati memang selama ini mereka mendirikan posko yang memang agak jauh dari lokasi bangunan, namun masih mendekati ke pemukiman mereka. Bagaimana dengan ketersediaan air bersih untuk para pengungsi? Apakah sudah mencukupi? Oh, informasi yang dimaksud barangkali lebih tepatnya ada di posko pusat yang saat ini ada di Pendopo. Namun dari lokasi saya berdiri saat ini yaitu di Kecamatan Cugenang, sebagian besar kebutuhan dari dasar dari para pengungsi sudah hampir terpenuhi. Dan juga pasokan makanan ada beberapa dapur umum yang sudah disiapkan
kecuali di lokasi saat ini saya ada di Ciberem, karena ini Baik. merupakan jalur perlintasan. Baru tadi malam saja ada posko dari relawan yang disiapkan untuk memberikan pasokan makanan dan juga kebutuhan bagi para rescuer yang ada di lokasi ini. Baik, hingga pukul berapa proses evakuasi dan pencarian korban ini dilakukan, Mujib? Ya, ini akan dimaksimalkan hingga petang nanti sekitar pukul 17.00, namun kondisi tersebut bisa berubah karena saat ini di sekitar lokasi sudah mulai turun hujan gerimis dan di bagian atas, maksud saya di bagian hulu dari lokasi kelongsoran ini sudah terlihat mendung pekat yang sudah sebagian besar menutupi wilayah di Cugenang ini. Baik. Baik, terima kasih Mujib Prayitno melaporkan langsung dari Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat.